Hai Taurus, apa kabar? Semoga yang nonton video ini semua dalam kondisi baik, sehat, dan penuh dengan keberkahan, kelimpahan. Terima kasih sudah ketarik lagi di energi untuk channel Intuisi Miss M. Kalau kamu ketarik di sini berarti memang ini adalah ada pesan untuk kamu ya. Taurus, di bulan Oktober 2021 kita akan melakukan pembacaan untuk Taurus. Tapi kita ingatkan karena ini bacaannya bersifat umum, general, energinya kolektif, sehingga tidak semua Taurus akan resonate. Ada baiknya supaya bacaannya bisa kamu lihat secara utuh, sesuaikan juga dengan Sun, Moon, Ascendant kamu. Oke? Ya, Taurus, kalaupun di antara kamu sekarang ini juga ingin tahu tentang perjalanan cinta, bacaan tentang cinta atau tema-tema cinta, saya juga menyarankan kamu untuk bergabung di channel Tarot Miss M. Jadi suggest-nya atau sarannya ada di akhir video ini. Kamu tinggal klik saja channel Tarot Miss M. Di situ juga bisa di like, subscribe, kemudian juga ditonjok loncengnya supaya update seputar cinta akan terus bisa kamu ikuti dengan tema-tema cinta ya, bukan hanya energi zodiak saja kalau di channel Tarot Miss M. Kemudian kalaupun ada di antara kamu yang mau personal reading, membutuhkan jasa untuk bacaan seputar ya apapun ya, ada syarat dan ketentuan berlaku. Kamu bisa menghubungi nomor WhatsApp di sepanjang video ini. Follow juga Instagram, kemudian juga fanpage ya. Kamu bisa cek apa-apa saja konten seputar bacaan yang sudah saya buat, baik di channel Intuisi Miss M maupun juga di channel Tarot Miss M. Oke, Taurus, sekarang kita sudah mulai. Terlalu banyak saya openingnya ya. Kita akan mulai dulu. Taurus, energi Taurus, perjalanan Taurus di bulan Oktober 2021. Jadi ini bisa mengarah ke urusan finansial atau keuangan, hubungan, relationship, pertemanan, percintaan, atau bahkan juga bisnis, karir, dan pekerjaan. Oke, kita lihat energi utama untuk Taurus di bulan Oktober 2021. Energi utama untuk Taurus bulan Oktober 2021. Daydream. You will more easily hear and receive our message if you daydream regularly. Relax and open your mind to receiving without directing your thoughts. Just notice any feelings, vision, or ideas as if you were watching a movie. This is a seed of creativity. Kreativitas, energi mimpi, energi keinginan, harapan, ya. Jadi harus open mind, lebih open mind di sana. Karena kalau kamu Taurus open mind dengan segala sesuatu, entah itu perasaan, entah itu gambaran, harapan kamu, segala sesuatu, ide-ide yang tiba-tiba datang, itu kamu open mind di sana, bisa menerima, tidak menganggapnya hanya sebagai khayalan aja. Kamu akan bisa lebih kreatif lagi. Ini akan men-trigger kreativitasmu. Jadi kamu diminta untuk memperhatikan tentang impian, harapan, gambaran ke depannya. Bahkan mimpi-mimpimu itu bisa menjadi nyata gitu loh. Dengan ya menjalani sehari-hari di bulan Oktober. Ini energinya bisa maju mundur dan juga bisa vice versa. Maju mundur itu bisa sudah kamu alami, akan kamu alami, atau sedang kamu alami. Vice versa, terbolak-balik ya. Oke, kita coba lihat energi perjalanan Taurus di bulan Oktober 2021. Ada 4 diamond, ada 2 hati, dan ada 5 hati. Oke. Energi Taurus di bulan Oktober ini ada sesuatu yang berhubungan dengan kestabilan. Saya melihat ada sebuah kestabilan di sini yang mungkin sedang diusahakan oleh Taurus ya. Sebuah kestabilan yang mungkin sudah dirasakan, sedang dirasakan, akan diusahakan untuk stabil.
atau mungkin ya ada rasa jenuh juga. Nanti kita akan coba klarifikasi dari kartu tarotnya. Oke. Sebagian Taurus pun juga saya melihat ada sebuah penyatuan hubungan. Saya melihat untuk kalau relationship di sini ada sebuah hubungan yang disatukan, dua orang yang menyatu, entah itu pacaran, pertunangan, atau pernikahan. Atau kalau memang ini berhubungan dengan pekerjaan, bisnis, ini bisa jadi kontrak baru. Ini bisa jadi kesepakatan baru, proyek baru, kesepakatan antara dua belah pihak. Dan sebagian Taurus juga saya melihat menyesal dengan sesuatu yang tidak bisa diperbaiki. Menyesal dengan sesuatu yang sudah berlalu. Fokus dengan sesuatu yang sebetulnya ya sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Sebagian ada yang seperti itu ya Taurus. Kita coba klarifikasi energi kestabilan tentang hal-hal yang berhubungan dengan stabil. Apanya yang stabil? Oke, kita coba lihat. Di sini ada King of Vessel. Kayaknya Taurus ini sedang berat memikirkan sesuatu ya. Dan The Star. Taurus ini sedang berat dengan sesuatu. Sedang berat memikirkan sesuatu. Memang posisinya stabil. Taurus mungkin secara finansial, secara pekerjaan mungkin oke, mungkin bagus gitu ya. Tentang karir mungkin bagus. Tidak terlalu tidak terlalu banyak gangguan. Cuman saya melihat di sini ada sebuah beban yang sedang difikirkan, ada sebuah situasi yang membuat Taurus ini jadi memikirkan betul-betul, membutuhkan harapan, membutuhkan pencerahan, banyak sekali impian. Nah, mungkin ini juga sangat relate dengan daydream, ya. Dengan daydream. Sangat relate karena di sini ada The Star, ada harapan, ada impian, meraih sesuatu yang diinginkan. Seperti itu. Ingin stabil dalam hal apa ya kira-kira Taurus? Nanti kita akan coba cek lebih detail lagi. Kita akan klarifikasi kartu dua hati. Di sini penyatuan, energi bersatu, kesepakatan, jadian, pernikahan, komitmen. Kita coba lihat. Queen of Staff. Dan ada Ten of Vessel. Iya, betul banget. Sebagian Taurus di hubungan atau percintaannya ini akan membuat keputusan untuk jenjang yang lebih serius lagi. Akan membuat komitmen yang lebih serius lagi. Itu untuk hubungan karena ini saya melihat ada Ten of Vessel. Bahagia banget. Kebahagiaan pun juga saya melihat bisa jadi dalam urusan pekerjaan atau karirnya. Ada komitmen baru yang cukup membahagiakan Taurus sehingga Taurus juga bisa membahagiakan keluarganya gitu ya. Ada sebuah keputusan yang diambil oleh Taurus, kesepakatan kerja mungkin, proyek baru mungkin, dan dari keputusan ini ternyata bisa membahagiakan atau membawa kebahagiaan tersendiri buat Taurus dan keluarganya. Sesuaikan saja teman-teman ya dengan situasi dan kondisimu Taurus. Apakah ada yang akan menikah atau mungkin membuat keputusan ke jenjang berikutnya. Kita coba lihat penyesalan apa yang sedang dialami, sudah dialami atau akan dialami oleh Taurus. Karena ini energi penyesalan ini saya rasa tidak bisa diperbaiki ya, the Fool. Dan ada Four of Vessel. Iya, betul sekali. Energi penyesalan ini diperkuat dengan Four of Vessel. Relate dengan daydream karena di sini Taurus saya melihat sedang melamun juga, sedang bingung juga dengan sesuatu. Fokus dengan sebenarnya apa yang dulu tidak dilakukan oleh kamu ya, tidak kamu lakukan itu kelihatannya kamu ada penyesalan di situ. Kenapa kamu dulu tidak mengambil langkah ke kanan, kenapa kamu justru belok ke kiri, seperti itu. Padahal sebuah situasi atau kondisi itu adalah sesuatu yang baru untuk kamu. Ya mungkin kamu belum berpengalaman.
Saya melihat ada sebagian Taurus ada di sebuah situasi dan kondisi belum banyak berpengalaman di dalam bidang itu atau di hal itu ya. Sehingga kurangnya informasi itu membuat Taurus agak sedikit ceroboh dalam mengambil keputusan atau dalam mengambil langkah, sehingga kurang berhasil dengan harapan-harapannya. Akhirnya itu disesali dong sampai sekarang. Sebaiknya tidak seperti itu ya, Taurus. Melamun boleh, setiap orang itu pasti akan melakukan kesalahan kok. Tetapi bagaimana cara memperbaiki kesalahan itu yang paling penting. Bukan lantas kamu terfokus aja dengan kesalahan yang sudah pernah kamu buat atau sesuatu yang tidak mampu kamu perbaiki. Karena kurangnya pengalaman kamu di bidang itu, tidak perlu terlalu disesali dan tidak perlu terlalu difikirkan karena itu akan menguras energimu sendiri. Oke, kita akan klarifikasi karena tadi saya mengatakan bahwa Taurus ini membutuhkan sebuah harapan atau ada impian yang ingin diraihnya gitu loh. Sedang memikirkan sesuatu, ingin sebuah kestabilan, mungkin ingin meraih kestabilan. Taurus mengharapkan kestabilan, kamu ingin stabil dalam segala hal aspek kehidupanmu dan kamu sedang memikirkan caranya. Oke. Bagaimana klarifikasinya dan ini tentang apa? Ace of Swords dan The Hangman. Selama ini kamu hanya menanti saja ya, selama ini kamu hanya menunggu saja ya. Kamu bisa dibilang tidak berbuat apa-apa. Terlalu banyak melamun. Ide-idemu itu masih ada di angan-anganmu saja. Ini saya lihat Taurus. Kenapa harus terus begini ya? Kenapa terus-terusan kamu hanya memikirkan saja, tidak take action? Tidak take action. Jadi jangan hanya menunggu saja dong. Jangan hanya melamun dan memikirkan kestabilan saja, tapi ambil langkah. Di sini sudah ada kok. Di sini saya melihat ada Ace of Swords, ada ide-idemu yang sudah kamu pikirkan. Kamu sudah punya, oh kalau aku ingin stabil di urusan kerjaan misalnya, atau di urusan finansial, atau di urusan hubungan, relationship, kamu akan berbuat ini, mengambil langkah A, B, C, D gitu ya. Itu sudah ada di pikiranmu, tetapi kamu tidak lantas bersikap, tidak segera take action. Tidak segera moving, tidak segera berbuat gitu loh. Akhirnya apa? Banyak ide-idemu yang mungkin, misalnya ini berhubungan dengan pekerjaan atau bisnis, banyak ide-idemu yang mungkin akan diambil orang karena kamu terlalu banyak menunggu gitu loh. Tidak berbuat, tidak langsung beraksi. Ide-idemu akan diambil orang, semisal ini berhubungan dengan bisnis atau karir atau pekerjaan. Kamu hanya menunggu saja. Kestabilan itu hanya ada di angan-anganmu, ide-ide itu hanya di angan-anganmu. Kamu hanya menunggu, hanya menggantungkan kepada harapan-harapanmu, tapi kamu tidak mengambil langkah. Oke, segera take action ya, Taurus. Kita coba klarifikasi ke energi berikutnya. Di situ ada Queen of Staves dan ada Ten of Vessels, sebuah penyatuan, sebuah pengambilan keputusan untuk sebuah kebahagiaan. Sebenarnya sih, ya kita coba lihat ada kendala apa. Mungkin ada kendala, karena saya lihat ada penyatuan, kebahagiaan, tetapi mungkin bisa jadi ada kendala. Ada Three of Swords, sebuah kekhawatiran, dan ada Eight of Pentacles. Ada sebuah kekhawatiran untuk menjalani ini ke depannya, kamu akan kecewa. Ada sebuah ketakutan mungkin dalam diri Taurus ketika mengambil keputusan untuk ke jenjang hubungan yang lebih serius lagi, ke jenjang hubungan yang lebih tinggi lagi. Ketika menjalani hari-hari itu akan kedepannya akan ada sakit hati, ada kecewa, ada kekhawatiran untuk kecewa. Di sini ada Three of Swords dan ada Eight of Pentacles. Memang kamu ingin menjalani sebuah hubungan atau relationship atau apapun situasi ini, itu adalah dengan ketekunan, dengan teliti, dengan hati-hati, slow but sure gitu loh. Tetapi slow but sure-mu di sini, ya perlahan tapi pasti di sini, saya melihat ada rasa ketakutan untuk kecewa.
takut untuk kecewa, takut mengambil keputusan ini. Ya, takut dalam mengambil keputusan. Tetapi mau nggak mau ya, kalau memang sudah waktunya untuk berumah tangga atau ke jenjang berikutnya, ya segera ambil langkah juga. Ini kayaknya take action mulu ya. Dari di awal ini energinya juga take action, di sini juga take action gitu loh. Jangan menunggu lama untuk mengambil sebuah keputusan hanya karena takut sakit hati atau takut kecewa. Oke? Yuk, sekarang kita coba masuk ke energi yang berikutnya. Di situ the Fool dan ada Four of Vessels. Energi penyesalan karena kurangnya pengalaman kamu dalam suatu hal, sehingga keputusanmu atau langkahmu di masa yang lalu tidak tepat dan kamu tidak bisa memperbaiki. Kamu terus terfokus di situ. Kamu terus saja terfokus di situ tanpa melihat peluang yang lain gitu loh. Padahal masih banyak peluang-peluang yang bisa kamu lakukan, hal-hal lain yang bisa kamu lakukan. Tidak terfokus di situ juga. Oke, kita coba cek. Ada Nine of Cups dan ada Five of Wands. Oke. Ada sebuah situasi dan kondisi di mana kamu sangat nyaman. Kenyamanan itulah yang mungkin membuat kamu akhirnya nggak mau mencari informasi lebih gitu loh. Nggak mau mencari pengalaman yang lain, kamu percaya diri dengan bekal yang sudah kamu bawa kemarin, tetapi sebetulnya itu tidak sesuai. Kamu terlalu nyaman di situasi itu kayaknya. Di kondisi itu atau di kondisi ini kayaknya kamu terlalu nyaman. Sehingga kamu ada sedikit enggan untuk mencari pengalaman yang baru. Mencari informasi yang baru ada sedikit enggan. Nah, ketika sudah terjadi, ada sebuah situasi yang tidak bisa kamu perbaiki karena kamu kurang tepat dalam mengambil langkah, kamu terfokus di situ. Kamu terfokus di situ dan saya melihat fokusnya itu adalah perselisihan. Fokusnya itu adalah pertengkaran, perbedaan pendapat. Gitu. Mungkin energi penyesalanmu ini adalah kamu berbeda pendapat dengan orang lain, dengan seseorang atau dengan beberapa orang. Kalau ini rekan kerja, kalau ini pasangan, kalau ini teman, ya silahkan sesuaikan dengan situasi dan kondisimu saja. Ada perbedaan di situ yang akhirnya kamu menyesalnya kenapa dulu tidak mendengarkan atau tidak mengikuti pendapat orang lain. Kamu bersikuku dengan pendapatmu, kamu merasa kamu bisa mungkin, kamu terlalu nyaman. Ya akhirnya itu tadi, tidak sesuai dan kurang berhasil, akhirnya kamu menyesalinya sampai sekarang dan fokus di situ saja. Penyesalannya adalah kenapa dulu kamu tidak berusaha untuk rekonsiliasi, kenapa kamu dulu tidak berusaha untuk menerima pendapat orang lain, tapi justru bertentangan, berbeda pendapat dengan orang lain. Oke, tentang harapan-harapan, tentang impian-impianmu, tentang ya keinginan-keinginanmu yang hanya di angan-angan aja, nih ya, tentang sebuah kestabilan, apa yang harus dilakukan oleh Taurus, apa yang harus dilakukan oleh Taurus. Pesan dari Angel. Romance. Oh, ini adalah tentang romantisme, tentang sebuah hubungan. Oke. Kamu banyak ditikung kayaknya ya, terlalu banyak menunggu. Kamu hanya melihat saja, ketika perasaan itu datang, kamu hanya berpikir untuk bisa meraih si dia, tetapi kamu nggak jalan-jalan gitu loh. Akhirnya mungkin ini saya lihat beberapa kali orang yang kamu taksir itu diambil orang. Ada Taurus yang seperti itu. Oke. Ya, tentang romance. Bagaimana dengan penyatuan hubungan ini? Apa yang harus dilakukan? Oh, bukan apa yang harus dilakukan, tetapi untuk penyatuan hubungan ini, apakah dalam waktu dekat? Kira-kira kapan lagi untuk penyatuan hubungan ini? Kita coba lihat ya. Kita coba lihat waktunya. Bulan Oktober kah? Atau mungkin lebih dari Oktober? Atau mungkin sudah kamu rasakan energinya sekarang? Entah ini tawaran kerja atau apa? Komitmen, sebuah komitmen. Kita coba lihat. In the near future, berarti dalam waktu dekat. Dalam waktu dekat. Bisa hitungan hari, bisa hitungan jam bahkan ya. Atau bisa hitungan minggu, bulan, tahun, sesuaikan saja. Jadi akan ada penyatuan ini dalam waktu dekat.
Apa yang harus dilakukan ketika penyesalan itu masih membelenggu Taurus? Jadi membuat Taurus banyak melamun, banyak menyesali perbuatan, banyak menyesali perbedaan. Apa yang harus dilakukan? Yang pasti juga mesti berubah ya. Tidak lagi menyesali apa yang sudah berlalu, tetapi coba tangkap peluang-peluang yang baru. Oke, pesan untuk Taurus. Forgiveness, maafkan dirimu sendiri Taurus. Ya, sudah sangat jelas pesan dari malaikat. Maafkan dirimu sendiri. Kalau dulu kamu pernah berbuat salah atau mungkin salah dalam mengambil keputusan, kamu pernah sangat ego mempertahankan sebuah perbedaan pendapatmu dengan orang lain, dan kamu terfokus di situ, coba maafkan dirimu sendiri atau maafkan orang lain. Ikhlas saja. Dengan memberikan maaf, entah itu pada dirimu sendiri, entah itu kepada orang lain, maka semuanya akan berjalan lebih ringan, lebih lancar, dan ya tentunya akan bisa lebih mengambil manfaat. Akan muncul peluang-peluang yang baru yang bisa kamu ambil. Kompetensimu di bidang yang lain juga bisa akan muncul lagi. Oke? Baik. Ini adalah untuk Taurus di bulan Oktober 2021. Tidak semua Taurus akan resonate, tinggal sesuaikan situasi, kondisimu, atau bahkan Sun, Moon, Ascendant kamu juga ya. Kita ketemu lagi di bacaan selanjutnya, tetapi jangan lupa di akhir video ini ada Suggest Tarot Miss M, itu adalah channel khusus untuk bacaan cinta. Silahkan dikunjungi, di like, subscribe, dan juga diklik loncengnya juga untuk bacaan cinta di channel Tarot Miss M. Kita ketemu di sana ya guys. Bye-bye.